Hai, para penikmat catur, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini gua akan ngebahas partai catur antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura, masih di turnamen yang sama, Lindores AB CS24.com. Partai ini dimainkan tanggal 30 Mei tahun 2020. Dan partai ini adalah partai terakhir penentu yang akan masuk final, Magnus Carlsen atau Hikaru Nakamura. Dan oke, mari kita masuk ke pertandingannya. Let's go. Magnus Carlsen memegang putih, Hikaru Nakamura memegang hitam. Permainan dimulai dengan langkah pion ke D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, pion ke D5, mengontrol petak pusat E4, dan kuda ke C3. Ya, posisi ini adalah posisi dari pembukaan gambit menteri ditolak. Cuma masalah beda urutan doang ya. Oke, lanjut gajah ke 7. Persiapan rokoda pendek, gajah ke 4, varian klasik. Sebelum memainkan langkah E3, putih mengembangkan gajahnya terlebih dahulu. Hitam rokoda pendek, barulah E3, kuda B ke 7, gajah ke 2, pion D makan pion C4, rokoda pendek dari putih, dan pion A6. Lalu, jika gajah makan pion, hitam B5, lalu gajah B7, mengembangkan perwira dengan tempo. Magnus Carlsen memilih langkah A4, mencegah itu ya. Dibalas kuda D5, mencoba menukar kuda dengan gajah dimundurkan ke G3, pion ke C5, menekan pion D4. Gajah akhirnya makan pion C4, pion C makan pion D4, dimakan balik dengan pion E, untuk tetap mengontrol petak C5 dan E4, meskipun harus menciptakan isolated pawn di pion D4. Di sini lanjut Nakamura, kuda ke B6, gajah mundur ke B3, pion ke A5, dilanjutkan kuda ke E5, gajah ke D7, kuda ke E4, gajah ke C6, kuda E5 tukar gajah di C6, pion B makan kuda, benteng ke C1 mengancam pion, kuda B4 dan pion C6 terjaga dengan baik. Lanjut menteri ke E2, kuda ke D5. Dan di sini jika menteri makan pion D, maka benteng D1 menteri terjebak. Ya, jadi nggak bisa. Benteng F ke D1, benteng ke E8, dan menteri F3. Kedua pemain terus meningkatkan posisinya. Nakamura benteng ke A7, gajah ke E5, menyiapkan menteri ke G3. Hitam bisa menghentikan langsung dengan langkah F6, tapi Nakamura di sini memilih opsi lain, gajah mundur ke F8, yang hanya menghentikan ancaman skakmat pada peta G7. Tapi setelah Magnus Carlsen menteri G3, ya F6, gajah D6, gajah tukar gajah, kuda tukar gajah, dan mengancam benteng ke F8. Ya, dengan beberapa pertukaran langkah tadi, kuda Magnus Carlsen jadi sangat aktif. Di sini sang juara dunia punya peluang menang yang besar. Lanjut kuda ke E4 menuju petak lemah C5, menteri ke B8 mengajak pertukaran, dan menteri ke F3 ditolak oleh Magnus Carlsen. Ya, perlu kalian tahu, sini Carlsen bermain untuk menang karena ya masih kalah sedikit poin, berbeda dengan Nakamura yang hanya butuh hasil remis untuk masuk ke final melawan Daniel Dubov nanti. Oke, jadi lanjut benteng ke E8 dari Nakamura, persiapan menumpuk benteng di file, pion ke 3, raja ke H8. Tapi sebelum itu, Nakamura perlu keluar dari diagonal A2 ke 8 terlebih dahulu karena ia ingin memajukan pion E. Magnus Carlsen kuda ke C5 memanfaatkan petak lemah, benteng A ke 7, gajah ke C4, pion ke E5 tentu saja, pion ditukar pion E5, menteri makan pion E5, dan ya,
Nakamura di sini berhasil ya mengaktifkan perwiranya dari posisi yang sebelumnya sangat pasif. Wow, Grandmaster emang beda sih. Lanjut, benteng kedua melindungi pion B. Menteri ke-5 menyerang benteng. Kuda B3 melindungi benteng dan diam-diam menekan pion A. Dibalas dengan kuda B6. A4 menyerang menteri Nakamura. Menteri ke-5, benteng ke-2, menteri ke C7. Lanjut, benteng tukar benteng, menteri makan benteng, dan menteri lepas penjagaan ke pion A, dan kuda akhirnya makan pion E5. Nah, pada posisi ini jika kuda langsung makan pion, yang terjadi adalah langkah B3 menyerang kuda mundur B6, lalu kuda makan pion, makan balik dan kuda, menteri makan kuda. Ya, jadi itu bukan langkah yang bagus. Jadi si Nakamura memilih menteri ke-5. Nakamura membalas dengan mengancam kuda. Kuda mundur ke B3, dan setelah kuda mundur barulah kuda makan pion D4. Magnus Gajah ke F7 menyerang benteng. Benteng ke F8 menyerang balik dan dibiarkan benteng ke C4. Dan sebuah blunder benteng ke B4. Sayang banget sih, Magnus Carlsen blunder di momen-momen penting. Dan tentu saja menteri ke E1 sekak dengan mengancam benteng juga. Tapi sebelum lanjut ke permainan, kita lihat dulu di sini. Langkah menteri ke-4 di sini bisa mendapatkan balik perwiranya gitu. Ya, mau kuda A atau B pergi tetap akan dapat kudanya. Apalagi sekarang benteng dilindungi. Oke, kembali ke posisi dan lanjut raja ke-2. Tentu menteri makan benteng, menteri makan pion C6, benteng ke F8, dan akhirnya Magnus Carlsen menyerah. Magnus Carlsen menyerah tentu saja karena kalah perwira. Dan oke, karena Nakamura menang ya, Nakamura yang nantinya akan masuk babak final melawan Daniil Dubov. Gitu saja teman-teman, partai catur dari Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura yang dimenangkan oleh Nakamura dan masuk ke final Lindores AB. Jika kalian suka video ini, klik like. Jika kalian ingin terus mengikuti video gua, ingin melihat partai-partai terbaru lainnya, jangan lupa untuk klik subscribe. Salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.